Kenapa sih WS itu mudah terserang saat ikan itu stres? Kalau ikan berpenyakit WS, bagaimana cara mengeradikasinya ataupun menyelesaikannya? Halo guys, welcome back to Jawa Pet and Company. Hari ini gue mau bahas sesuatu yang hampir semua orang di air tawar bahkan air laut itu akan mengalami, yaitu adalah white spot disease ataupun WS kalau orang laut bilangnya ya. Nah, WS itu jangan salah, WS itu dibuat dan terjadi karena parasit ya. Cuman erupsinya sendiri terjadi karena beda hal dan banyak hal yang bisa menyelesaikan masalah ini. Nomor satu yang diproblemkan, kita langsung masuk ke reef tank. Problemnya di reef tank adalah kalau ikan berpenyakit WS, bagaimana cara mengeradikasinya ataupun menyelesaikannya. Banyak yang salah walaupun WS itu dibuat ataupun terbuat oleh parasit. Dan parasit ini lumayan gampang berkembang biak ya, karena dia bisa menempel di apapun, pasir, batu, dan dia bisa hidup lebih dari 21 hari selama dia masih bisa latch on something. Jadi agak susah untuk dieradikasi dalam posisi sekarang. Tapi erupsi yang sebenarnya terjadi di WS karena adanya stres pada ikan. Nah, stres pada ikan itu mudah banget terjadi karena ikan itu sebenarnya memiliki banyak faktor stres ya yang mudah terkena. Contoh pertama adalah temperatur. Jadi perubahan semi temperatur dari toko yang biasanya dia main di suhu 28, 29, masuk ke tank yang 24, 25 seperti di air laut, itu biasa langsung bikin faktor ikan itu tidak nyaman dan langsung stres. Kedua, pH. pH mungkin jarang terjadi di air laut ya, cuman pH itu salah satu key factor yang juga membuat ikan secara general itu stress out dan mudah sekali mengenai WS ya. Dan yang terakhir, selain temperatur, tadi saya udah ngomong pH, salah satu masalah utama adalah sebenarnya kondisi tank seperti amonia, nitrat, dan kondisi yang lain ya, seperti nitrit ya. Jadi toksik yang ada di dalam air itu juga membuat kondisi oksigen yang sangat rendah, jadi membuat si ikan ini jadi tidak nyaman dan akhirnya terserang penyakit. Kenapa sih WS itu mudah terserang saat ikan itu stres? Jadi gini, kalau di air laut, saya nggak ngomong di air tawar dulu, saya ngomong mungkin sesuatu yang saya lebih mengerti. Di air laut itu, saat ikan itu stres, mereka tuh biasanya tuh lendir itu copot dari badan. Jadi saat lendir itu copot dari badan, ikan itu stres, penyakit ini lebih gampang menyerang dia sebenarnya. Jadi kenapa salah satu deadliest WS itu terjadi karena yang namanya erupsi stress eruption ya, kita bilang ya. Eruption WS itu karena stres, karena ikan yang sama-sama stres itu lendirnya copot semua tuh, nempelnya parasit itu gampang banget tuh. Yang akhirnya cepat multiply dan mereka punya tempat untuk makan dan akhirnya meledak tuh WS-nya, dar kemana-mana. Cara yang paling mudah sebenarnya untuk membereskan WS adalah untuk memilih tank karantina. Di depan saya tuh ada tank kecil ya, tank karantina ini kecil. Nah, orang itu yang punya air laut itu kadang-kadang bilang, kalau misalnya mau punya tank karantina, gue harus punya skimmer lagi dong, gue harus punya lampu lagi dong, atau gue harus punya pompa lagi dong, atau SAM lagi gitu. Actually enggak juga gitu loh. Tank itu sebenarnya yang penting dia cukup lebar ataupun bisa, gue rekomend sih di tank minimal di 60 sentian lah. Mungkin yang ini terlalu kecil gitu. Dan lu pakai cukup dengan aerator sebenarnya. Jadi biasa tuh di dalam sini gue kasih semacam kayak pasir ataupun batu sedikit untuk setidak-tidaknya adalah sebuah nitrogen cycle dari sebuah bakteri yang sehingga meminimalisir amonia, dan air itu kita kasih oksigennya dengan aerator ataupun perputaran air sebenarnya, karena tanpanya ada oksigen yang masuk dan perputaran air, bakteri yang di dalam air ini akan jadi penyakit ya, karena dia akan mati dan malah menjadi amonia di dalam air gitu. Jadi sangat berbahaya dan butuh waktu yang nggak sebentar. Jadi bullshit tuh kalau misalnya kita masukin media langsung besoknya si amonia down, itu ada waktunya itu. Waktunya. Nanti mungkin bisa dikasih grafnya di sini ya Ji ya. Jadi grafnya mengenai nitrogen cycle, jadi biar pada tahu. Nah, saya sudah bilang nomor satu itu karantina dengan akuarium yang cukup, air yang cukup, aerator.
Dan pergantian air yang cukup sering. Jadi mungkin bisa 3 hari sekali 20, 30%, 20%, dan dia stabil nih di suhu ruangan gitu. Jadi dia nggak terlalu bermasalah. Nah, itu modal pertama sebenarnya. Di tank karantina ini sebenarnya obat-obatan itu cukup mudah ya, yang kita bisa pakai. Jadi WS itu salah satu obatnya itu adalah koper. Koper itu adalah ya biasa kita beli kalau dulu di Sikem itu ada namanya Gupramin. Terus kalau di lokal itu ada yang namanya Magna Koper X. Tapi koper itu tidak boleh terlalu banyak. Berapa sih rekomendasi koper level itu adalah 0,3. Nah, kalian harus punya test kit sih, karena kalau misalnya koper yang terlalu banyak itu dia akan membakar ikan. Kedua, kalian bisa juga pakai obat yang berbasis formalin. Jadi jangan salah bahwa formalin itu semua tuh bakal bunuh ikan. No. Formalin itu dipakai dalam kondisi tertentu akan sebenarnya malah jadi obat untuk ikan melawan penyakit seperti WS. Dan habis itu ada lagi yang namanya malahide green ya kalau nggak salah. Jadi biasa tuh ada combo. Jadi kalau misalnya obat yang punya basis sedikit formalin itu seperti yang campuran formalin, malachite, dan sangat ampuh ke WS itu kalau di Sikem itu dulu ada yang namanya Paragard. Ya sekarang sih gue nggak ada di sini barangnya, tapi itu salah satu bisnya, ataupun produk-produk yang lain nanti yang akan saya sebutkan di sini gitu. Nah, cuman kalau mau lebih cepat lagi, kalian bisa beli langsung ini API ya. Ini khusus untuk tank karantina kayak gini. Jadi sebenarnya saya bilang karantina itu cuma butuh aerator dan tank. Harganya lebih murah kalau misalnya daripada kalian tuh matiin satu akuarium dengan obat-obatan yang nggak jelas sebenarnya. Jadi dari awal bisa mungkin memiliki tank karantina, beli aerator, bisa pakai obat kayak gini. Oke, jadi ini adalah API Super Icure. Jadi ini dikhususkan untuk tidak hanya mengobatin WS, tapi membunuh cycle WS. Jadi dia langsung sampai ke telur-telurnya itu dibantai semua di dalam satu akuarium. Problemnya adalah obat ini nggak reef-safe. Jadi ini sangat tidak nyaman untuk koral kalian gitu. Jadi ini dia kurang lebih nanti isinya kalian dapat sekitar 20 lembar. Dimana satunya itu ya kayak gini ya, sasetan. Nah, satu itu untuk 40 liter air ya. Jadi ini cocok nih untuk kayak gini nih, cocok banget nih. 45 cm ataupun 36 cm itu cocok satu ini. Nah, ini gampang. Nah, kalau misalnya untuk tank kayak gini paling buat apa? Nemo mungkin. Cuman kalau tank botana, kelas botana tuh 60 cm tuh lebih cocok lah. Jadi kalian bisa menggunakan ini bagus banget untuk nge-defeat WS di dalam tank kalian. Kedua adalah tank yang sudah masuk ataupun tank yang mature. Kalau udah ada reef tank, lu nggak bisa masukin produk seperti copper, seperti formalin, seperti produk kayak gini. Nah, alternatifnya apa? Alternatifnya adalah membuat imunisasi ataupun rilis stress level yang tinggi. Jadi artinya tuh dia ngasih vitamin dan menurunkan stress level. Obat yang paling gua rekomendasi itu adalah First Defense. Jadi Dr. Team Aquatic ini salah satu produk dari Amerika, terkenal banget lah Dr. Team, semua orang tahu. Nah, dia ini punya produk satu namanya First Defense. Ini membantu banget menurunkan stress level pada ikan, vitamin dan multifunction lah. Dan ini biasanya kita pakai untuk menurunkan WS pada tank yang sudah jadi. Kedua, produk yang gue rekomend lagi itu adalah API Melavix ya. Kenapa API Melavix? API Melavix itu memiliki produk isinya itu yang sebenarnya menurunkan juga stress level yang jauh. Selain itu dia kombatif banget ke sebenarnya bacterial infection. Jadi kalau misalnya itu udah nyerang sampai ke insang, ada sedikit bantuan yang bisa dipakai. Jadi ini salah satu barang yang bisa dipakai. Apalagi kalau gara-gara amonia ya, yang seperti badannya merah-merah. Nah ini obat ini tuh bagus banget. Jadi karena saat ikan WS itu kan saya bilang tadi ada macam-macam. Amonia lah, ada gara-gara pH turun lah, pH naik lah, ataupun salinitas turun naik, ataupun suhu gitu. Nah, saat amonianya drop, ini juga penting banget bisa dipakai gitu. Jadi ini selain bisa menurunkan kadar stres dari ikan, ini juga sebenarnya obat yang langsung bisa membantu menyelesaikan ikan kalian gitu. Kalau Pimasik sih sebenarnya lebih ke arah fungus ya. Jadi ini sih menurut gue nggak terlalu dipakai di WS, tapi ini lebih kepakai. Nah, kalau hanya untuk menurunkan stres, gue ada alternatif buat kalian yang lebih murah daripada First Defense. Jadi ada namanya Vivaria Aquasave. Vivaria Aquasave ini adalah salah satu produk baru dari Vivaria dengan harga yang relatif cukup murah. Dia kurang lebih 120 ribuan. Dia itu 250 mili dan pemakaian 5 mili satu tutup botol
Ini untuk kapasitas 200 liter air. Nah, produk ini tidak hanya menurunkan seperti amonia, nitrat, nitrit, dan yang lain. Dia itu juga sebenarnya nge-provide slime coat ya. Jadi maksudnya slime coat itu dia juga nge-coating. Seperti tadi saya bilang, jadi kalau pas ikan stres itu kan jatuh nih dia punya slime ya, ataupun lendirnya. Nah, dia juga akan membantu untuk mengembalikan si lendir sehingga ikan itu tidak mudah terserang WS ya. Jadi ini salah satu obat yang bisa kalian pakai. Nah, kalau sudah ada, kalau misalnya ini juga kalian ngerasa kurang, kalian bisa langsung cari obat. Nah, obat ini juga bisa dipakai seperti namanya Indica. Indica ini dari salah satu ini walaupun lokal tapi salah satu produk yang dibuat dari salah satu orang yang saya juga gemari, namanya Pak Solikin. Jadi ini dari Magna Solution. Indica ini banyak yang pakai. Jadi ini bisa dipakai untuk saat kalian juga WS ya. Jadi banyak banget alternatifnya. Walaupun salah satu produk yang gue suka banget itu belum masuk. Jadi dulu tuh produk yang paling sering gue rekomend itu adalah Aquafarm Pure H ya. Cuman barang itu memang belum masuk. Jadi gue belum bisa ngomongin mengenai itu lagi dan kita nggak tahu antara dia akan masuk lagi atau tidak. Jadi sementara ini alternatif yang gue bisa ngasih tahu adalah ini. Saat tank udah ada isinya ya. Jadi pengertian mengenai penyakit WS itu lebih penting dan bagaimana kontrolnya lebih penting daripada kita tuh cuma langsung beli obat dan kita nggak tahu posisi di mana. Dan gue suggest banget buat kalian yang pingin main ikan di air laut itu memiliki tank kayak gini untuk ngekarantina di rumah. Jadi walaupun harganya nggak seberapa, tapi dengan tank seperti ini akan membantu banget kalian untuk melewati masa-masa yang lebih susah. Dan dengan tank yang kosong, tanpa adanya koral, anemon, dan yang lainnya, obat-obatan yang jauh lebih maksimal untuk menyerang ataupun nge-combat WS itu bisa dipakai di sini. Nah, jadi hari ini mungkin itu aja pengetahuan kalian sedikit mengenai bagaimana cara nge-treatment WS di air laut ataupun di air tawar. Ini loh obat-obat, kalau di air tawar paling enak ya, apa aja bisa dihajar. Kecuali kalian main aquascape ya, jadi udang bisa modar kalau kayak gini ataupun snail. Cuman yang selain itu sih enak, ini gue udah pakai dengan very high success rate. Ini biasa kita pakai di tank belakang kita, walaupun kita sudah memiliki copper level yang cukup kuat. Nah, itu aja mungkin yang bisa saya ngomongkan mengenai bagaimana cara treatment ikan WS kalian di air laut. Mudah-mudahan masalah ini cepat selesai dengan kalian yang sekarang lagi mengalami masalah tersebut. Gua Niko, hari ini undur diri. Don't forget to comment, like, and subscribe our channel. Ada di sini. Jangan lupa juga cek Tokopedia kita di Java Reef dan kita punya Shopee di Java Reef Indo beserta teman-teman kita yang lain. Thank you, take care, and bye-bye.